Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai Pulau Bui. Di sana terdapat sel tahanan untuk penjahat mulai dari teroris, pengedar narkoba, pencuri kelas kakap, dan lain sebagainya. Di pulau itu pula para penjahat yang kejahatannya tak terampuni lagi menjalani eksekusi mati. Maka tak heran apabila hingga kini, pulau itu dikenal horor dan angker. Namun menurut sejarahnya, Pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana. Hal itulah yang diungkapkan Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi, M. Hum. Dulunya, pulau ini bernama Nusa Kambana. Dilansir dari Kagama.co, Purwadi mengungkapkan, dalam cerita pewayangan, Nusa Kambana digambarkan sebagai pulau yang wingit dan seram. Di dalam pulau itu, terdapat pusat ibu kota makhluk halus yang membawahi seluruh wilayah di tanah Jawa. Dan di balik itu, ada sesosok makhluk halus yang berkuasa bernama Betari Durga. Lalu bagaimana ceritanya pulau itu bisa jadi tempat menampung para tahanan hingga kini? Berikut selengkapnya. Kedatangan VOC di Nusa Kambangan. Pada 1739, puluhan kapal VOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di barat pantai Pangandaran. Berawal dari itulah, pemerintah VOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi dengan mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, Paulus menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, VOC membangun Benteng Karangbolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pembangunan benteng itu dilakukan untuk melindungi wilayah itu dari ancaman bajak laut. Ketika sistem pengamanan tak bisa lagi mengandalkan Benteng Karangbolong, dibangunlah benteng di Semenanjung Cilacap yang kini dikenal dengan nama Benteng Pendem. Namun, wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendat dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng itu. Jadi Pulau Bui, karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskan pembangunan benteng dikerjakan dengan tenaga narapidana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar Benteng Karangbolong dengan kapasitas 300 napi. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan dibangun penjara permisan dengan daya tampung 700 orang. Tak hanya ditahan di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karet di pulau itu. Di Nusa Kambangan. Karena perluasan kebun karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus, yaitu Penjara Karanganyar dan Penjara Nirbaya, yang masing-masing mampu menampung 750 tahanan. Pada tahun 1924, dibangunlah Penjara Batu. Pada 1927, dibangun Penjara Besi dan dilanjut Penjara Gliger, dan Penjara Karangtengah pada tahun 1928. Penjara terakhir yang dibangun pemerintah Hindia Belanda adalah Penjara Limus Buntu pada tahun 1935. Kini, Penjara Nusa Kambangan tak hanya menjadi tempat mendekam tahanan, melainkan jadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Pelaku bom Bali, Amrozi dan Muklas dieksekusi di sana. Begitu pula dengan gembong narkoba Bali 9 asal Australia, Andrew Chen, dan Muran Sukumaran. Demikian, salam waras.